Bapa kami di sorga, kami melangkah dalam hidup ini dan kami melihat terang Tuhan menuntun kami. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau. Kami akan mengambil waktu yang singkat sejenak ini Tuhan, untuk merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian dan pencerahan, sehingga kami memahaminya dengan baik, dengan sederhana, dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi pemberitaan pada pagi hari ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ke-10, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bagian lain dalam Efesus 4 ayat 10 dan 13 saja. Efesus pasal 4 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Ayat ke-10, Ia yang telah turun dan Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini ada satu pertanyaan yang diam-diam dalam sunyi kita bertanya. Kadangkala kalau dalam kesunyian, mungkin tengah malam Anda dan saya bangun, lalu Anda dan saya bertanya tentang siapa sebenarnya saya ini di hadapan Tuhan. Atau siapa sebenarnya saya ini di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah gereja ini. Kadangkala pertanyaan yang agak filosofis itu, Bapak Ibu merasa, udahlah nggak usah dipikirin. Nanti kita jalani hidup saja, katanya orang Bandung, kumaha engke kumaha begitu ya. Nggak usah dipikirin terlalu filosofis, toh tidak ada gunanya untuk saya. Saudara yang terkasih, pertanyaan di dalam sunyi itu makin tidak jelas, makin kita ditarik oleh orang lain atau narasi lain yang mendefinisikan kita. Kita akan didefinisikan oleh konten-konten yang kita lihat di TikTok atau di Instagram, oleh konten-konten yang katanya ahli tapi sebenarnya cuma konten kreator dalam tanda petik. Yang kita dengar dari orang lain, yang kita baca dari buku, dari novel, kita nonton dari film, lalu tiba-tiba kita mengidentifikasi diri kita, oh saya seorang Iron Man begitu ya. Oh saya seorang Superman. Kita mengidentifikasi diri kita sedemikian rupa. Karena persoalannya apa? Persoalannya kita tidak jelas di dalam memahami identitas kita. Nggak jelas. Kita nggak tahu Tuhan, di dalam Tuhan identitas saya itu sebenarnya seperti apa. Saudara, izinkan saya karena saya dosen, izinkan saya sedikit membahas beberapa teori. Semoga ini tidak terlalu membuat kita boring ya mendengarkannya. Tetapi sebenarnya dalam identitas itu ada yang kita kenal dengan proses yang eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi. Artinya diri saya ini, saya berjalan di tengah ruang publik, lalu di sana saya menemukan situasi yang objektif, dunia dan segala macam narasinya. Lalu saya mengambil, memetik beberapa hal, lalu melekatkan kembali di dalam proses internalisasi diri saya, bahwa itulah saya. Itu bisa dari hal yang fakta maupun dari hal yang fiksi. Kadang-kala ada orang yang sangat terkagum-kagum sama SpongeBob begitu ya. Lalu dia mungkin mengidentifikasi diri dia seperti SpongeBob dalam karakter tertentu. Ada orang tertentu yang mengidentifikasi diri dia seperti bintang film Korea tertentu. Maka dari sisi penampilan, dari sisi segala sesuatu itu bergerak dalam proses identifikasi namanya. Itu teori sosial ngomong seperti itu.
Maka di dalam teori sosial itu kita diajarkan bahwa ternyata proses identitas itu adalah proses intersubjektif. Saya mempengaruhi orang lain mempengaruhi saya, amin enggak? Saya lihat tetangga saya lihat konten, lalu saya lihat orang di gereja dan lain sebagainya, itu mempengaruhi. Saya dipengaruhi dan saya mempengaruhi. Itu yang disebut dengan intersubjektivitas. Lebih jauh lagi kalau kita masuk ke dalam yang lebih bawah sadar, maka teori psikologi, ada sarjana psikologi di sini atau ahli psikologi di sini? Coba angkat tangan. Semoga saya tidak salah ngomong. Ada? Oh, enggak ada ya. Saudara yang terkasih, dalam ilmu psikoanalisis kita diajarkan begini, bahwa orang itu bergerak dari sebuah hasrat dalam diri dia, seperti dia bercermin, lalu di dalam cermin itu tampil wajah dia, tetapi yang di dalam cermin itu sebenarnya fantasi dari pikiran dia. Lalu dia membayang-bayangkan sesuatu, lalu hasratnya bergerak, kalau bisa, ini hidung saya kurang begitu bagus ya. Mungkin suatu saat saya bisa memfantasikan bahwa hidung saya bisa dioperasi di Korea dan kembali ke sini dengan hidung yang lebih baik. Aduh, ini rambut saya ini kurang baik begitu ya. Lalu dia memfantasikan artis-artis tertentu dan dia membayangkan seumur hidup pokoknya, kalau gue punya duit yang banyak, saya akan jadi seperti itu. Proses mirror stage itu, atau dalam teori yang lain, proses rasa iri terhadap orang tua. Kalau dia laki-laki, dia melihat papanya sebagai saingan dalam masa kecil untuk merebutkan cinta mama dia, dalam teori psikologi begitu. Atau kalau dia seorang perempuan, dia merasa kekurangan sesuatu kurang sempurna dan dia harus berjuang untuk menjadi seorang yang sempurna. Maka kita menyimpulkan, kita dibangun di dalam teori-teori sosial dan psikologi psikoanalisis yang bersumber dari yang namanya lack, kekurangan. Kekurangan seperti apa, Pak? Kekurangan yang kita pahami itu bergerak. Kita memenuhi, kalau bisa ini kurang, ini tidak cukup, ini tidak ada, kalau bisa itu harus dikejar, dan kalau bisa seumur hidup harus dituntaskan. Apa yang kita bayangkan dalam fantasi kita selama kita hidup. Dan identitas adalah pertanyaan yang penting sekali. Siapa saya? Dan kenapa saya harus mengejar itu, dan kenapa saya harus memfantasikan itu, dan kenapa saya harus bergerak, menghasratkan hidup saya, dan seluruh kekuatan saya untuk menuntaskan hal itu. Kita dibawa dalam sebuah alur dalam dua kata, yaitu needs and demands. Needs artinya kita dibangun sebuah kebutuhan. Oh, saya butuh itu. Bahkan kadangkala kebutuhan itu menuntut kita, saudara. Kalau kita tidak penuhi, rasanya kita rasa bersalah begitu. Saudara yang sering lihat scrolling toko online, yang lama-kelamaan berubah menjadi paket, datang ke depan pintu gerbang kita, every day, every weeks itu. Barang-barang yang kita beli itu kadangkala kita bayangkan, ini aku butuh banget gak ya? Saudara, tadi pagi saya tiba-tiba ada satu tayangan infotainment begitu. Ada seorang infotainment namanya Pinkan Mambo, jual pisang goreng sedemikian rupa begitu kan. Lalu di keterangan narasinya itu dibilang begini, Pinkan Mambo ini mantan penyanyi. Masa saya dalam hati kan saya nggak kenal Pinkan Mambo kan. Saya cuma tahu es Mambo begitu. Saya nggak tahu Pinkan Mambo ini seperti apa. Katanya dulu penyanyi ratu begitu katanya. Ratu itu apa ya? Saya juga nggak tahu gitu ya. Lalu saya sudah mengambil handphone saya, sudah mulai men-searching apakah benar dia penyanyi. Tapi tiba-tiba saya tersadar. Untuk apa saya ketahui Pinkan Mambo artis atau tidak? Untuk apa saya menghabiskan konten saya untuk men-searching melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada pentingnya untuk saya. Saudara, dalam sirkulasi demands and needs, kadangkala kita kayak tidak punya kekuatan untuk menolak, saudara. Kita nggak punya kekuatan untuk menolak semua komunikasi visual, semua iklan visual itu membangkitkan needs and demand kita. Bahwa engkau harus pakai baju itu, harus beli itu, kalau tidak beli itu engkau akan begini. Fantasi kita diacak-acak oleh sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Oh, engkau harus makan di kafe ini supaya begini. Engkau harus pergi ke Korea, ke Jepang, kemana supaya lebih begini. Kau dan saya harus pergi nonton Taylor Swift di Singapura. Why? Saudara, kalau saudara dan saya tidak jelas dalam soal identitas di dalam Tuhan, maka saudara dan saya akan ketarik-tarik sana-sini.
Saudara dan saya akan tertarik ke sana sini dan kita nggak bingung bagaimana harus menetapkan standar, bagaimana harus memutuskan, bagaimana harus menolak. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak jelas. Saya ini siapa sebenarnya di hadapan Tuhan dan sebagai manusia saya itu harus seperti apa. Itu mengambil sebuah konsekuensi pilihan-pilihan apa yang saya harus ambil dan harus saya tolak. Saudara, kadangkala dalam keluarga pun seperti itu kan. Keluarga ingin kita jadi seperti apa begitu. Biasanya sebuah fantasi dari orang tua yang tidak tercapai pada masa mudanya, ini biasanya ya. Itu diterapkan pada anak. Anak harus jadi seperti itu. Dan sekarang engkau dan saya jadi seperti anak. Dan engkau merasa, aduh saya nggak pingin jadi dokter. Tetapi papa mama saya pingin saya jadi dokter begitu. Karena papa dan mamanya membayangkan dulu mereka dokter begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, budaya juga memberi kita standar sukses tertentu. Nah, saya ngobrol sama anak remaja saya di Surabaya. Dulu saya pelayanan pemuda remaja di Surabaya. Sekarang udah merasa tua banget gitu. Pelayanan anak Surabaya di Surabaya, dia bilang begini. Kalau di Surabaya itu kompetitif dalam hal materialis itu kuat sekali di dalam anak remaja ya. Dan kami bertempur banyak di sana. Dan ada satu anak remaja putri itu bilang begini kepada saya. Aduh saya dibanding-bandingkan terus sama si A. Saya merasa risih sekali gitu. Dalam hal kecantikan dia kompetitif banget dibandingkan. Dalam hal penghasilan, aduh orang tua saya bukan orang tua yang punya. Dan saya merasa minder karena semuanya bersifat kompetitif. Anak laki juga ngeluh kepada saya begitu. Aduh cuan tahu. Lause kalau panggilannya di gereja ya, gereja Mandarin. Saya bingung bagaimana supaya saya bisa merebut hatinya si perempuan itu. Emang kenapa? Hatinya itu seperti pintu tol. Hah? Pintu tol. Masa yang masuk hanya yang bermobil, yang motor nggak boleh masuk begitu. Karena dia bawa motor gitu, pergi gereja. Dia naik motor aja dia malu pergi ke gereja. Saya waktu kecil saya ingat-ingat ya, apa saya seperti itu ya. Dan saya punya pengalaman satu dalam masa lalu saya. Merasa begini ya, rumah kami tidak terlalu bagus, jelek banget dalam standar kelayakan pada waktu itu. Ada satu gadis suka kepada saya, lalu diam-diam dia ngikuti saya pulang sekolah. Dari jauh saya lihat, ini si Rini ini ngikutin saya ini. Kayak dibuntutin begitu. Lalu saya cepat-cepat lari, dan dalam perasaan itu saya cuma takut satu hal kalau dia lihat rumah saya. Kalau dia lihat rumah saya jelek, saya akan malu dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ditarik oleh budaya dalam standar sukses tertentu. Saudara dan saya tiba-tiba merasa membutuhkan sesuatu, harus keluar dari tuntutan itu. Kalau bisa kita punya mobil, kalau bisa kita punya rumah, dan kalau bisa dan seterusnya. Saudara kita menjadi skelter, terpecah-pecah di sana dan di sini. Bahkan yang paling parah dalam persoalan identitas, hati kita sendiri dipenuhi oleh kebingungan dan membanding-bandingkan. Mari kita lanjut saudara. Saya menambah buruk ya dengan satu slide lagi. Sebelum Anda dan saya ingin keluar dari situasi yang kompleks itu. Di sisi lain, iblis itu si jahat itu ya sengaja dia berkeliling untuk cari engkau dan saya, untuk siap menelan kita. Kita nggak jelas dengan identitas kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan Kristus dan siapa kita sebagai murid Kristus, sebagai seorang Kristen. Maka iblis itu akan menggocok kita, sehingga membuat kita cemas, tiap hari cemas. Dan dibuat hati kita iri hati sama orang lain. Dan buat kita kadangkala ya kehilangan arah. Kita nggak tahu harus bagaimana, hidup pokoknya jalan aja. Saya nggak tahu apa yang saya kerjakan dan saya nggak tahu ini bermanfaat bagi dunia atau bagi Tuhan, pokoknya jalan saja. Iblis itu berjalan berkeliling mencari orang siap ditelan. Saya katakan sama anak remaja saya bilang begini ya. Tidak semua kesempatan engkau harus ambil. Kenapa demikian Tuhan tahu? Jawabannya, karena kadangkala iblis menaruh yang seperti kesempatan ternyata jebakan. Banyak anak muda karena kata kesempatan, kalau nggak diambil eman, sayang nggak diambil. Kalau nggak direbut, sayang ini kelewatan kesempatannya. Padahal nggak seperti itu. Padahal kadangkala itu jebakan daripada iblis. Setelah masuk ke dalamnya, maka kita hidup di dalam banyak hal yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan solusinya, 2 solusi pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara dan saya harus mengetahui bahwa di dalam Kristus engkau dan saya sudah penuh diutuhkan oleh Tuhan. Ayatnya berkata demikian, sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan dari Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Clear bukan? Bahwa kita tidak didefinisikan oleh lack atau kekurangan atau ketidakcukupan. Sekarang kita berhadapan dengan teori sosial itu dan kita katakan kepada mereka bahwa narasi itu bukan narasi Kristen. Narasi Kristen bahwa identitas saya sudah dipenuhi di dalam Kristus. Dan kalau identitas saya dipenuhi dalam Kristus yang dalam Efesus 4 ayat 10 dan 13 dikatakan memenuhi segala sesuatu. Betapa supremasi Kristus, kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Dan kepenuhan Kristus itu berdiam di dalam dirimu dan diriku. Maka kita clear. Saya tidak perlu lagi diperhamba oleh standar daripada dunia ini. Didorong oleh needs dari dunia ini. Dan dituntut oleh demands dari dunia ini. Saudara, ketika saya bertobat pada umur 17 tahun. Saya kenal Tuhan dan saya sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka saya melihat rumah saya yang buruk itu bukan sebagai sesuatu yang perlu membuat diri saya malu. Saya rasa ya sudah, Tuhan kasih kami berkat seperti ini, ya disyukuri. Mungkin suatu saat Tuhan akan memberikan berkat yang lain, puji Tuhan. Kalau ada orang lain lebih sukses daripada saya, rumahnya lebih bagus, ya biarkan. Dan puji Tuhan, kita berdoa karena Tuhan memberkati mereka. Saudara, kita tidak perlu lagi mendefinisikan diri kita, identitas kita lewat prestasi, kegagalan, atau pandangan orang lain. Identitas engkau dan saya aman, utuh, penuh di dalam Kristus. Amin gak? Berbeda banget kan dengan narasi daripada dunia ini kan? Saya ingin menyapa secara fantasi. Bagi saudara yang pernah dilecehkan semenjak kecil, bagi saudara yang pernah dilecehkan secara seksual atau secara kekerasan di dalam rumah tangga, maka firman Tuhan ini berkata, di dalam Kristus engkau dipenuhi. Dan di dalam Kristus engkau dan saya tidak harus didefinisikan oleh kasus masa lalu akibat pelecehan itu. Kau dan saya harus keluar. Karena Kristus berkuasa, bersupremasi, melampaui segala kehidupan, memenuhi segala sesuatu. Dan Kristus yang luar biasa itu ada dalam dirimu. Bagi engkau yang merasa dirimu terlalu miskin dibandingkan orang lain, tetanggamu, dan kau malu dengan papa mamamu karena pekerjaannya demikian, maka izinkan firman Tuhan ini berkata kepadamu, di dalam Kristus engkau dipenuhi. Dan kepenuhan Kristus itu membuatmu utuh sehingga kemiskinan itu tidak harus mendefinisikan engkau. Amin enggak? Dan yang terakhir, bagi saudara yang merasa bahwa orang tuamu bukan orang tua yang perfect dan baik, yang melakukan kekerasan terhadap engkau dalam masa mudamu. Kau harus kembali kepada Kristus. Dan sekali lagi berita ini menyampaikan bahwa engkau tidak didefinisikan oleh peristiwa masa lalu itu. Maka sekarang engkau dan saya sebagai murid Kristus menatap ke depan dan melihat bagaimana Kristus menyempurnakan hidup kita. Dan Kristus menyempurnakan hidup kita dalam ayat yang dibaca selanjutnya dalam Kolose itu, engkau menemukan 4 hal. Yang pertama, bahwa kita itu disebut disunat di dalam Kristus. Artinya punya kemampuan untuk tidak berdosa. Dosa kita ditebus oleh Kristus, dikuburkan, dibangkitkan bersama Kristus, artinya diberikan kehidupan yang baru. Ciptaan baru dalam Kristus, itu yang dimaksud utuh gitu ya. Dan saudara tidak berbahagia dan tidak bangga dengan status yang baru yang Tuhan berikan itu. Saudara, itu sangat powerful. Itulah sebabnya Yesus bilang kepada perempuan yang datang ke sumur itu kan, kalau engkau minum air itu engkau akan haus. Tapi kalau engkau minum air yang daripadaku, air hidup, maka engkau tidak akan haus lagi, saudara. Saudara berpaling kepada Kristus. Dan dikatakan ia mengampuni kita dan semua pelanggaran kita.
Yang terakhir, yang paling powerful, ia menang atas segala kuasa. Saudara dan saya di dalam Kristus, amin bukan? Dipenuhi di dalam Kristus, clear kan? Maka sekarang ketika dunia menuntut kita supaya kita memenuhi kebutuhan yang berdasarkan versi narasi daripada dunia, atau tuntutan orang lain, tuntutan dalam diri kita yang tidak jelas di hadapan Tuhan, dan kita berkata, oh enggak, saya bersama Kristus, saya nggak butuh didefinisikan diri saya karena saya berjalan-jalan dan liburan ke luar negeri. Saya nggak perlu didefinisikan karena saya berpakaian tertentu, asalkan saya hidup sederhana saja di hadapan Tuhan dan saya bahagia, tidak ada masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, identitas ini hal yang penting yang harus kita pikirkan bersama-sama. Saya ceritakan salah satu kisah nyata. Ada seorang remaja perempuan. Dia tumbuh dewasa dengan perasaan minder. Ketika dia menjadi dewasa, dia lulus kuliah. Ternyata di dalam dirinya ada satu fantasi ingin menikah dengan orang luar negeri. Enggak tahu fantasi dari mana dia dapatkan, narasi dari mana yang membekas dalam pikiran dia. Dia merasa orang luar negeri itu entah bule, entah siapapun itu orang yang lebih superior, lebih ganteng dan lain sebagainya daripada orang Indonesia begitu. Dan itu terus dia pendam dalam diri dia dan dia bilang, saya pokoknya kalau udah dewasa saya akan mencantikkan diri saya dan saya akan cari pasangan yang dari luar negeri. Gak mau made in Indonesia katanya. Dan terjadi betul di dalam suatu saat hidup dia ketemu seorang laki-laki dari Makau. Ternyata laki-laki ini penghasilan atau pekerjaan dia trader kripto. Maka laki-laki ini menjanjikan banyak hal kepada dia, membuat dia sangat percaya. Dia mulai jatuh cinta dan mulai muncul fantasi-fantasi asmara yang lain sebagainya. Laki-laki ini bilang, nanti kalau kita sudah siap kita akan nikah di Bali. Maka dia bilang, kirimkan dulu uangmu. Dia kirimkan uangnya 100 juta, 200 juta, 300 juta, 700 juta. Dia kasih ke sana. Dan suatu saat dia nuntut, dia bilang, kapan kita nikah? Kapan uang saya kembali? Oh tenang, nanti kalau digandakan dalam mata uang kripto kamu akan begini, begini, dan begitu. Dan hasilnya song. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu didefinisikan oleh dunia ini. Karena kita clear, Tuhan sudah mendefinisikan kita, identitas kita penuh di dalam Kristus. Yang kedua dan yang terakhir, saudara, identitas itu berhubungan dengan identifikasi. Makin sering kita lakukan, makin sering orang mengidentifikasi, oh iya benar dia orang Kristen. Oh iya benar, dia anak Tuhan. Betul, dia seorang pelayan Tuhan. Hidupnya betul. Karakternya betul. Ucapannya benar. Saudara lihat ayat ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Keren bukan? Bahwa pribadi saya yang lemah ini, pribadi saya yang rapuh ini, yang masa lalu saya berantakan, sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Dan Galatia katakan bahwa hidup yang kuhidupi itu hidup yang bersama Kristus dan orang lain lihat hidup saya itu semakin mirip Yesus. Saudara, saya nggak mau panjang-panjang, saya kasih satu ilustrasi penutup saya. Saudara lihat, kalau ini air dan saudara memasukkan air lagi, anggapannya ini terbuka, maka lama-kelamaan dia penuh kan? Dan penuhnya air ini dia akan meluber keluar. Menurut rumus fisikanya, kebetulan istri saya orang fisika, volume air yang masuk dan volume air yang keluar sama bukan? Bahwa terus masuk dan terus masuk, maka dia akan meluber keluar dan menjadi berkat. Saudara dan saya makin penuh Kristus, makin dilekatkan dalam Kristus, makin bersatu dengan Kristus, maka kita akan dipenuhi oleh anugerah, dipenuhi oleh kebenaran, dipenuhi oleh kedamaian. Dan di dalam apa yang kita rasakan itu, di dalam kepenuhan seperti itu, maka identitas kita keluar. Dan orang lain mengidentifikasikan identitas kita itu. Dan mereka katakan, yes, dia orang Kristen. Kalau ada anak Tuhan masih suka judi online, wah, tepok jidat deh. Ada anak Tuhan kalau hutang gak mau bayar, berhutang aja udah problematik, apalagi hutang gak bayar. Kalau ditagih, malah lebih galak, bisa begitu kan?
Ada orang yang nipu dalam bisnis, di gereja ramah banget, di kantor, waduh galak sekali. Sama tetangga juga nggak peduli. Orang identifikasi kita dengan apa, saudara? Dan biarlah orang identifikasi kita, orang lihat Yesus ada dalam diri kita. Amin kan? Mari kita bangkit berdiri bersama. Izinkan saya mengantar kita dalam doa. Ini pujian yang menarik. Suatu saat Petrus mau berjalan di atas air. Dan dia tenggelam. Lalu dia bilang, mana imanmu? Dan Tuhan mengangkat dia dan dia berjalan. Identitas, narasi dunia menggoyangkan kita. Kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kita dituntut sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, engkau dan saya dipenuhi dalam Kristus. Dan biarlah Kristus yang ada dalam diri kita meluber keluar. Dan orang melihat Yesus dalam hidup kita. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu dan berdoa secara pribadi. Bapa di sorga, berkati jemaat di dalam ruangan ini Tuhan. Masa lalu mereka Engkau yang tahu. Kehidupan orang tua mereka Engkau yang tahu. Fantasi mereka ke masa depan, Tuhan juga yang mampu menjelajah. Kadang-kala mereka bergerak pada kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan, tetapi jebakan daripada si jahat. Kadang-kala mereka bergerak dalam narasi tuntutan yang sebenarnya gak perlu mereka jalani Tuhan. Tapi mereka bergerak karena malu, karena tertuntut dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dear God, di dalam kuasa-Mu yang bersupremasi, yang naik tinggi, dan memenuhkan segala sesuatu, dan memenuhkan hidup kami. Berikan mereka kekuatan untuk bisa berdiri tegap, memegang tangan Tuhan, meskipun berjalan di tengah-tengah gelombang ocean dan air yang menderu di bawah mereka Tuhan. Saudara, mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Spirit leads me when my trust is without borders. Yes, Lord. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. The presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Tuhan, kami ingin mengikuti panggilan Tuhan, bukan suara dunia ini Tuhan. Kami ingin bergerak pada suara gembala kami. Dan kami tidak perlu mengikuti tuntutan dan kebutuhan daripada dunia ini yang mendefinisikan identitas kami. Kami mau bergerak, berjalan bersama dengan Engkau di dalam panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan, amin. Kita masih bangkit berdiri dan mari